Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan, karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
ajak kita semua buat bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Mari bangkit berdiri. Terus kita mau, semua di sini happy gak sih kita ketemu kanan kiri kita? Coba lihat kanan kirinya. Happy dong. Happy gak sih? Happy gak? Kalau happy kita mau bilang happy Sunday. Gue happy Sunday. banget ketemu lo lagi. Happy Sunday. Yang di belakang juga maju, boleh maju sekarang aja, boleh. Terus juga halo juga teman-teman yang online. Halo. Hai. Meskipun kalian lagi online saat ini, tapi mari kita tetap semangat. Dalam beribadah. Tetap fokus teman-teman kepada Betul. Tuhan. Oke, sebelum kita mau masuk dalam ibadah kita nih, kita mau satukan hati kita dulu ya teman-teman. Kita mau berdoa yuk. Mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau telah kumpulkan kami kembali bersama-sama di tempat ini dengan sama tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, penjagaan-Mu ya Tuhan sepanjang hari-hari kami Tuhan sampai hari ini. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih. Sungguh kami bilang kalau kami sangat menyadari kasih-Mu itu sungguh nyata ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami meminta ampun atas setiap dosa pelanggaran setiap kami juga ya Tuhan. Biar Engkau yang sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh kami, hati, pikiran, pendengaran, penglihatan setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan untuk segala hal apapun yang kami lakukan yang menyakiti hati-Mu, baik itu sengaja maupun gak sengaja. Ampuni setiap kami juga kalau mungkin di hari-hari yang lalu sempat terbersit. Kami kayak meragukan Engkau ya Tuhan. Tuhan kamu bilang kami akan terus percaya sama Engkau, kami akan terus teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami lewati, kami percaya Engkau gak pernah tinggalin kami. Oleh sebab itu kami juga gak akan pernah tinggalin Engkau ya Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu, rencana-Mu selalu indah bagi setiap kami. Oleh sebab itu kami saat ini mau bersama-sama, kami mau bersuka cita karena kebaikan-Mu. Karena rancangan-Mu yang udah Engkau plan begitu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hadirlah dalam setiap pujian penyembahan kami. Biarlah setiap apa yang kami naikkan, setiap suara yang kami keluarkan, setiap tarian, nyanyian, biarlah semua bisa kedapatan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapaknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Semua di sini kayak doaku tadi, semua percaya kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Kasihnya selalu sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kesetiaannya juga selalu sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi kita semua sepakat, kita mau sama-sama jalan terus sama Tuhan. Amin. Amin. Baik itu dalam suka, dalam duka. Kita percaya Tuhan selalu hadir. Amin. 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 Nanti kita mau sama-sama jalan bareng-bareng Tuhan. Oke teman-teman. Gerakannya bisa ikutin aku sama Ari. Setiap ada kata jalan, balik arah gitu, oke? Yes. Siap-siap. Jalan serta Yesus. Balik arah. Jalan sertanya setiap hari. Balik arah. Jalan serta Yesus. Belum balik. Serta Yesus selamanya. Balik arah. Jalan serta Yesus. Balik arah. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan
dalam suka maupun dalam duka. Karena kami percaya Engkau gak pernah berubah ya Yesus. Amin. Bisa goyang-goyang dikit teman-teman. Ayo kita bersuka cita bareng-bareng karena kita punya Tuhan yang gak pernah berubah loh guys. Kasihnya, kuasanya selalu sama teman-teman. Katakan sama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan kanan kirinya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan yang keren di Alkitab itu juga Tuhan yang sama loh. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sorakan haleluya. Katakan terima kasih Yesus. Let's go, masih semangat? Masih. Masih pengen lebih lagi buat Tuhan? Masih. Besokan haleluya. Sekali lagi besokan haleluya. Hari kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Hari kita mau nyatakan hanya dalam nama-Mu Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita mau kasih terbaik, amin. Kita mau lagi semangat lagi, amin. Sama-sama kita mau katakan kebenaran-Mu Tuhan. Kebenaran yang bebaskan. Tuhan kita yang kasih kekuatan, selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala tak pernah ku ragu karena Dia bersama. Kau setia Tuhan, menjaga dengan kuasa mulia. Next, let's go. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam
nyatakan Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan, Kau sumber pengharapan sepanjang hidup kami. Yes Lord. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama-Nya yes Lord, ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Thank you Tuhan. Siapa yang hari ini masih semangat buat Tuhan, boleh angkat tangannya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kalau tadi kita udah semangat buat Tuhan, hari ini kalau tadi kita udah nyanyi, kalau kita mau jalan sama Tuhan, kita mau percaya sama namanya Tuhan, hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi yuk teman-teman. Hari ini aku undang kita semua untuk bisa ambil posisi terbaikmu, untuk bisa pejamin matamu. Karena Tuhan, kalau tadi kami bilang Tuhan kami mau jalan sama Engkau ya Tuhan, kami mau percaya sama nama-Mu ya Tuhan. Tapi kami gak mau cuma jadi followers ya Tuhan, tapi kami juga mau kasih semuanya yang kami punya untuk-Mu ya Tuhan. Yes Lord, hari ini yang kami punya hati dan hidup kami ya Tuhan, hanya ini yang bisa kami berikan untuk-Mu ya Tuhan. Kami gak mau sisahin sedikit pun dari hidup kami untuk yang lain ya Tuhan. Tuhan kasih kerinduan itu untuk setiap kami ya Tuhan. Hari ini mungkin ada hati-hati yang sedang kosong, mungkin ada hati-hati yang sedang bergumul. Tuhan, hari Tuhan yang jamah setiap mereka ya Tuhan. Biar hari ini fokusnya hanya untuk-Mu. Yes Lord. Karena hari kami mau berikan hati dan jiwa kami. Hari kami mau berikan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rinduku kepadamu segenap hatiku menyembah-Mu. Kami berikan seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu ya Allahku. Mari angkat tanganmu dan katakan yes. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Yes Lord, mari kamu bawa pujian ini dari hati kami Tuhan, biar jadi kerinduan kami. Inilah rinduku kepadamu, segenap hati kami Tuhan, segenap hati
dan katakan dari hatimu next again. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Di hati kami, di hidup kami, sama-sama next again. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku, ini hati dan jiwa kami ya Tuhan. Kami mau persembahkan semuanya untukmu ya Tuhan. Yes Lord, di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan. Sekali lagi katakan dari hatimu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ini semuanya ya Tuhan. Ini semua yang kami punya Tuhan. Yes Lord. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Nyatakanlah jalanmu lebih lagi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami gak mau jalan kalau Engkau gak jalan duluan ya Tuhan. Kami gak mau bergerak kalau Engkau gak bergerak Tuhan. Tuhan, bawa kami kemana Engkau mau. Bawa kami kemana Engkau mau melangkah ya Tuhan. Kami cuma mau di masa depan yang ada Tuhannya aja. Kami cuma mau ke tempat yang ada Tuhannya aja Tuhan. Karena kami percaya kalau ada Tuhan, di situ ada keamanan. Karena kami percaya kalau ada Tuhan, kami akan tenang, kami akan aman Tuhan. Meskipun kami lewatin ini itu, tapi kalau Engkau ada sama kami gak akan takut ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, teruslah jadi pusat dalam hidup kami. Teruslah berjalan dalam hidup kami ya Tuhan, berjalan bersama-sama dengan kami ya Yesus.
Lewati badai, ku tetap percaya penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu setia, tak mengecewakan. Kini ku hampiri tata-Mu. Lewati badai, ku tetap percaya penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu setia, tak mengecewakan. Kini ku hampiri tata-Mu. Lewati badai, ku tetap percaya penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu setia, tak mengecewakan. Kini ku hampiri tata-Mu. Lewati badai, kami gak akan kemana-mana Tuhan. Kami akan diam dalam hadirat-Mu. Kami akan mau terus dekat dalam Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Tata-Mu. Biar hati ini memanggil nama-Mu, hanya nama-Mu ya Tuhan. Biar hidup ini sepenuhnya milik-Mu. Izinkan
Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu mengalir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh ada. Kami berterima kasih Tuhan, kasih kami kesempatan untuk kami boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahkan kami boleh pelayanan pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami mau khususkan waktu kami ya Tuhan siang hari ini. Kami mau sama-sama bersatu hati kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Mari sama-sama teman-teman kita berdoa. Kita pusatkan pikiran kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Mari sama-sama berdoa. Mari panjatkan doamu, mari serukan suaramu untuk Indonesia. Tuhan, biarlah Tuhan hari ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa biar kiranya ya Tuhan berkat-Mu terus dicurahkan atas bangsa kami. Roh pertobatan-Mu selalu ada untuk bangsa kami ya Tuhan. Belas kasihan-Mu dicurahkan ya Tuhan terus demi terus ya Tuhan atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau bilang shalom atas bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu ada atas bangsa kami. Berkat yang terbaik Tuhan curahkan untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan hari-hari ini Indonesia boleh terus menuai. Indonesia menuai jiwa-jiwa. Indonesia menuai apa yang menjadi berkatnya Tuhan. Indonesia menggenapi apa yang menjadi janji-janjinya Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Kalau Tuhan bilang akan banyak ya Tuhan, akan banyak jutaan anak muda yang bangkit ya Tuhan. Tuhan, kami mau lihat itu hari-hari ini ya Tuhan. Kami mau terus berdoa ya Tuhan, kami berseru sama Tuhan. Kami sungguh rindu ya Tuhan, lihat ya Tuhan banyak generasi muda yang bangkit demi nama Tuhan. Bahkan gak cuman kami lihat tapi kami juga jadi bagian dari generasi itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa pada hari ini ya Tuhan. Kami mau bilang ya Tuhan, Indonesia aman di dalam tangannya Tuhan. Indonesia akan terus maju. Indonesia adalah bangsa pilihannya Tuhan. Indonesia berharga di matanya Tuhan. Indonesia adalah bangsa pilihannya Tuhan, biji matanya Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan yang sedang berlangsung hari-hari ini ya Tuhan. Untuk Bapak Presiden kami Pak Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran ya Tuhan. Serta setiap jajaran menteri yang ada, setiap kabinet, MPR, DPR semuanya ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Mulai dari pemimpin yang paling atas hingga paling bawah kami berdoa. Setiap orang-orang yang punya kekuasaan boleh memimpin bangsa kami. Boleh terus ya Tuhan bergerak atas bangsa kami. Bukan untuk kepentingan sendiri tapi untuk kepentingan rakyat. Bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, untuk kepentingan-Mu ya Tuhan. Biar ya Tuhan otoritas yang daripada Tuhan selalu ada atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang terus pakai setiap kami di tempat ini. Pakai dimanapun kami Tuhan tempatkan. Kami yang sekolah, kami yang kuliah, kami yang bekerja, kami yang berusaha, semuanya ya Tuhan. Biar kami berdoa ya Tuhan hari-hari ini Tuhan yang pakai setiap kami. Untuk kami boleh jadi penuai-penuai-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan. Biar Tuhan Kau yang pakai setiap kami, pakai seluruh hidup kami ya Tuhan. Dari setiap kebisaan kami, bahkan dari apa yang tidak kami bisa. Karena kami yakin dan percaya dalam kelemahan kuasa-Mu justru nyata dan sempurna ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang terus pakai setiap kami ya Tuhan. Tuhan, secara khusus ya Tuhan, pada siang hari ini kami juga mau berdoa untuk pemimpin kami di tempat ini. Untuk Pastor Wendy ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih 1 tahun lagi Tuhan, tambahkan umur-Mu ya Tuhan untuk Pastor Wendy ya Tuhan di waktu-waktu kemarin. Tuhan, kami berdoa biar di tahun yang baru ini ya Tuhan, Pastor Wendy boleh terus lihat tuntunan tangan-Nya Tuhan. Pastor Wendy boleh terus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Biar keputusan demi keputusan yang ada semuanya ya Tuhan, itu semua sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Pertajam telinganya, pekakan hatinya untuk mendengar suara-Mu, untuk mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, dari kehidupan Pastor Wendy banyak orang boleh diberkati, banyak orang boleh mengenal Tuhan, banyak jiwa boleh dituai ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa, berkat kekayaan, kehormatan, umur panjang, damai sejahtera, sukacita dilimpah-limpahkan di dalam kehidupannya Pastor Wendy ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya ya Tuhan. Kau yang terus angkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh apapun yang Pastor Wendy rindukan hari-hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan Kau yang jawab sesuai dengan waktu-Mu, Kau yang jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Kau juga berkati pemimpin kami di tempat ini, Pastor David ya Tuhan, Pastor Susanto dan juga Pastor Kartika, Pastor Hartanto dan juga Pastor Pingping. Biar Tuhan kami berdoa,
gereja ini boleh sama-sama saling berkolaborasi, gereja ini boleh terus bangkit, gereja ini boleh jadi gereja yang hidup, dan kami boleh lihat setiap lapisan demi lapisan yang ada, setiap generasi demi generasi yang ada, kami bersama-sama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus boleh terus unity, berkolaborasi, dan pada akhirnya kami akan menuai banyak jiwa dan Tuhan akan terus dipermuliakan dalam kehidupan kami khususnya di gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang materaikan segala sesuatunya yang ada ya Abba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hati ini memanggil namamu, biar hidup ini sepenuhnya milikmu. Izinkan aku ada di dekatmu Bapa, ku tak mau jauh dari hadirmu. Biar hati ini memanggil namamu, biar hidup ini sepenuhnya milikmu. Izinkan aku ada di dekatmu Bapa, ku tak mau jauh dari hadirmu Bapa, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu Bapa. Kasih seorang Bapa surgawi yang memeluk kami, menopang kami. Kasih seorang Bapa yang Kau nyatakan di tengah kami. Seorang Bapa yang setia, seorang Bapa yang selalu ada bagi kami, seorang Bapa yang selalu mendampingi, menyertai kami di dalam segala musim hidup kami. Kami ucapkan thank you. Terima kasih Bapa. Engkau membuat hati kami tetap percaya. Engkau meneguhkan hati kami untuk terus bersandar kepadamu. Thank you Bapa, buat semua hal yang baik yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Izinkan kami pada siang hari ini untuk kami juga dipenuhi oleh hati-Mu, kerinduan-Mu, isi hati-Mu. Tanam di dalam hidup kami untuk kami boleh mengerti dan menghidupi apa yang menjadi kerinduan Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah, berkaryalah atas kami. Urapi kami semuanya. Untuk kami bukan hanya dapat menerima, mengerti, tetapi kami dimampukan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Dan biar firman-Mu siang hari ini mengubahkan hidup kami, membangun kehidupan kami seperti yang Kau mau. Bahwa kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Bersama berkata, amin. God bless you. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, tanpa berlama-lama karena waktu terus berjalan. Judul khotbah hari ini adalah yaitu mengenai mengapa aku perlu dimuridkan. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu saudara-saudara yang ada di streaming. Apapun kondisi saudara saat ini, saya percaya Tuhan pasti pelihara dan jadikan baik. Dan jangan lupa, kami tunggu kehadiran kalian untuk berada bersama-sama kita di ibadah Nesgen House of Prayer. Next week, hadir bersama kita. Oke? Kami tunggu. God bless you. Oke, saudara. Nah saat ini saya mau ajak kita melihat ada dua ilustrasi video, yaitu berbicara tentang yang satu tentang pemuritan, yang satu tentang pembiaran. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang mengenai pemuritan atau lebih tepatnya mengapa saudara dan saya perlu dimuridkan. Nah ini videonya. Ilustrasi yang pertama mengenai pembiaran. Saudara bisa perhatikan apa yang terjadi ketika sebuah proses pembiaran.
atas rumah ini. Dan selanjutnya adalah mengenai ilustrasi tentang pemuritan. Apa yang terjadi di dalam rumah ini ketika kita boleh saksikan di video ini. Dari sebuah keadaan yang buruk, ternyata berubah menjadi semakin lebih baik. Oke, itulah yang dimaksudkan dengan pemuritan dan pembiaran. Saudara, hal yang saya mau ajak kita melihat, apa dampaknya daripada pembiaran dan apa dampaknya daripada sebuah pemuritan. Yang pertama adalah begini, pembiaran itu akan membuat kehidupan seseorang diubahkan menjadi semakin lebih buruk. Sedangkan pemuritan akan mengubahkan kehidupan seseorang itu menjadi lebih baik. Dan perlu kita sadari bahwa untuk menjadi lebih buruk, tidak perlu lakukan apapun, hanya cukup dengan biarkan saja. Segala sesuatu yang dibiarkan akan menjadi semakin buruk dan semakin buruk. Ilustrasi yang tadi rumah, dari yang bagus tetapi ketika dibiarkan makin lama makin menjadi buruk. Nah, saudara, kehidupan seseorang juga sama. Ketika saudara dan saya dibiarkan begitu saja, atau di dalam kata lain mengalami pembiaran, maka yang terjadi kehidupan kita akan menjadi semakin hari semakin lebih buruk. Sehingga ada istilah yang namanya tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Konotasi negatifnya adalah seseorang semakin tua maka bukannya semakin dewasa tetapi semakin kekanak-kanakan. Itu artinya tua-tua keladi. Apakah bisa terjadi seperti itu? Bisa. Sebab menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Betul saudara ya? Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi oleh karena itu kita melihat bahwa ternyata kalau seseorang dia ingin menjadi lebih baik, maka pemuritan adalah jalan yang Tuhan kehendaki untuk kita ada di dalamnya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, untuk menjadi lebih baik, maka kita tidak bisa biarkan saja diri kita, tetapi kita harus pastikan diri kita dalam sebuah pemuritan. Oleh karena itu hari ini, saya mau ajak kita menyadari dan melihat bahwa kenapa gereja ini, yaitu kita sama-sama begitu fokus, begitu berjuang untuk memuridkan semua orang yang ada di dalam gereja ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana agar kehidupan setiap kita menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Oleh karena itu saudara, komitmen yang kita ambil sama-sama, semua orang-orang di gereja ini khususnya para pemimpin dan para pelayan, untuk kita tidak mau melakukan pembiaran atas orang-orang yang ada di gereja. Nah, tetapi saudara, sayangnya adalah sekalipun gereja berusaha berjuang sungguh-sungguh untuk memuridkan seseorang yang ada di dalam gereja, yaitu semua yang ada di antara kita, tetapi bukan secara otomatis semua orang itu mau dirinya dimuridkan. Enggak. Terkadang ada orang-orang yang resisten dengan pemuritan. Mereka bahkan rejection, menolak pemuritan. Saudara, tentunya ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ini terjadi karena mereka memiliki perspektif yang salah tentang pemuritan. Sehingga ada orang-orang yang mereka tidak mau join di dalam pemuritan. Nah, pada hari ini kita akan melihat apa saja yang menjadi perspektif keliru yang membuat seseorang itu menolak atau menjauhi yang namanya pemuritan. Nah, tadi pagi saya sudah sampaikan ada beberapa poin. Nah, saat ini saya ingin kulas sedikit saja, cepat saja, untuk nanti kita masuk dalam poin-poin yang lainnya. Nah, perspektif apa saja yang keliru? Yang pertama, ada orang-orang yang menganggap bahwa pemuritan itu hanya untuk orang-orang yang rohani banget, kalau enggak yang hidupnya hancur banget, kayak gitu. Nah, saudara, sehingga ada orang yang berkata begini, hidup gue oke-oke aja. Karena hidup gue oke-oke aja, ya nggak ada banyak masalah. Hidup gue nggak rusak kayak orang lain, jadi berarti ya gue nggak perlu dimuridin. Buat apa? Tuh hidup gue udah baik-baik saja. Atau ada yang sebaliknya, mereka berkata bahwa hidup gue udah rusak banget, hancur banget. Jadi kayaknya pemuritan itu bukan buat gue deh. Kayaknya itu untuk orang-orang yang rohaninya udah di atas. Rohaninya yang baik, mungkin setingkat dewa dan sebagainya, kayaknya bukan gue deh. Nah, saudara, ini pemikiran yang keliru sehingga kebenarannya adalah bukan yang tadi di atas, tetapi bahwa pemuritan itu buat semua orang yang mau hidupnya bertumbuh menjadi semakin baik. Itu kebenarannya.
Bukan buat orang-orang tertentu tetapi buat semua orang. Katakan kiri kanannya, pemuritan buat semua orang. Oke, nah yang kedua saudara tadi pagi adalah berbicara tentang ini. Oh iya, ini dulu yuk kita baca sama-sama yuk. Dengan suara yang kuat, 1, 2, 3. Dimurikan tanda saya mau bertumbuh. Yes, nah saudara untuk hal yang kedua, perspektif yang keliru yang kedua. Kenapa seseorang mereka tidak mau dimuridkan atau tidak mau terlibat di dalam pemuritan. Yang kedua adalah begini, karena saya bisa bertumbuh sendiri asal rajin doa, rajin ibadah. Saudara, itu perspektifnya, sehingga mereka berkata, gue sendiri aja bisa kok, ngapain gue perlu orang lain, ngapain gue pemuritan. Saudara, sehingga mereka ada orang-orang yang mereka tidak mau masuk dalam pemuritan. Saudara, sebab karena kalau saudara tangkap perkataan ini, saya bisa bertumbuh sendiri. Artinya begini saudara, ada sebuah spirit individualisme yang ada di dalam diri seorang. Dan spirit itu sebetulnya ada di dalam dunia tetapi terinjeksi masuk ke dalam gereja melalui kehidupan orang-orang yang ada di dalam gereja. Saudara, padahal spirit individualistis di mana mereka merasa bahwa gue bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Gue mampu kok. Gue yang penting Tuhan, asal ada Tuhan udah cukup deh. Orang lain gak ada, gue bisa kok segala sesuatu gue bisa kerjain sendiri. Gue bisa ini, gue bisa ini, gue bisa ini. Gue gak perlu orang, artinya gue gak perlu dimuridin. Saudara, spirit ini bertolak belakang dengan spirit daripada kerajaan Allah, yaitu berbicara tentang spirit tubuh Kristus. Gereja atau kekristenan selalu memiliki spirit yang berbeda dengan dunia. Kalau dunia spirit individualistis, gereja memiliki spirit tubuh Kristus. Saudara, oleh karena itulah Tuhan juga pernah berkata di dalam kitab Kejadian bahwa tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Jadi saudara, kebenarannya adalah begini, saya bisa kenal Tuhan sendirian, tetapi saya tidak bisa bertumbuh serupa karakter Kristus dengan sendirian. Ini kebenaran yang mesti kita pahami, sebab kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, maka kita akan terseret masuk kepada spirit individualistis yang ada di dalam dunia. Sehingga kita berasa gini, gue gak perlu komunitas, gue sendiri cukup. Teman gak usah banyak, 2, 3 cukup kok, gue gak perlu orang lain. Dengan ini aja udah cukup, ngapain gue hidup orang lain. Nah saudara, hari-hari ini yuk sama-sama. Jangan terjebak dengan spirit individualistis yang ada di dalam dunia, biar kita hidup dengan spirit kerajaan Allah, yaitu adalah spirit tubuh Kristus. Saudara, dan kita ngerti kenapa kita nggak bisa hidup sendirian, sebab kita tidak bisa bertumbuh serupa karakter Kristus dengan sendirian. Saya berharap ini bisa memerdekakan setiap saudara di dalam kita berjalan di dalam pemuritan. Yang ketiga adalah tentang ini. Yaitu berbicara tentang bahwa saya menjadi tidak bebas ketika saya dimuridkan. Ini pola pikir yang keliru juga yang dalam dalam diri seseorang sehingga mereka enggan untuk dimuridkan atau memberi diri untuk dimuridkan. Saudara, mereka berkata ribet ya, nggak enak ya, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Saya tidak, lebih tepatnya begini, saya tidak bisa melakukan segala sesuatu sesuka hatinya saya. Saudara, itu tidak benar, itu pemahaman yang keliru. Pemuritan bukan untuk menjadi penjara buat saudara. Pemuritan bukan untuk mengkungkung kehidupan saudara. Pemuritan bukan untuk mengekang kehidupan saudara. Tetapi kebenaran ini, pemuritan adalah untuk menuntun setiap saudara dan saya. Sebab kebebasan tanpa bimbingan bisa membawa kepada kerusakan. Saudara, tadi pagi berbicara tentang GPS saudara. Nah, ketika seseorang mau pergi ke satu tempat dan orang itu tidak tahu jalan menuju ke tempat itu, maka kalau dia berjalan dengan sesuka hatinya, pada saat dia berkata, hari ini saat ini gue pengen ke kiri, nanti ke depan gue pengen ke kanan, sesuka-suka hatinya padahal dia tidak tahu jalannya untuk menuju ke tujuan itu, yang terjadi adalah orang itu akan tersesat. Orang itu tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Nah, saudara, demikian pun saat ini kalau contoh yang lainnya, kalau orang itu menggunakan GPS. Nah, pada saat dia menggunakan GPS, dia walaupun dia tidak tahu jalannya, tetapi GPS itu akan menuntun dia, membimbing dia. Oh, belok kiri depan, 100 meter nanti belok ke kanan. Saudara, maka GPS itu akan menjadi alat bantu untuk dia mencapai tujuan. Demikian pun juga di dalam pemuritan juga akan menjadi alat bantu untuk saudara dan saya mencapai tujuan Tuhan, rencana Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Di tengah jalan bisa gak kita memilih untuk berkata no? Bisa. Ketika GPS berkata 100 meter ke depan belok kiri, lalu kita bilang kayak gini, dari tadi belok kiri mulu, bosen, mau belok kanan bisa gak?
Bisa. Lalu GPS bilang kayak gitu, nanti ke depan belok kiri, belok kiri lagi, bodoh amat. Pokoknya mau belok kanan, sesuka-suka gua. Bisa nggak? Bisa. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemungkinan besar kita tidak bisa mencapai tujuan itu, atau bisa jadi kita jauh lebih lambat untuk mencapainya. Nah, itulah yang berbicara tentang pemuritan. Jadi hari ini kita boleh mengerti bahwa kenapa saya perlu dimuridkan. Karena pemuritan itu bukan penjara buat saya. Pemuritan itu bukan mengekang saya, tetapi pemuritan justru akan jadi alat bantu untuk menuntun, membimbing saya mencapai tujuan Allah dalam kehidupan saya. Mengerti, katakan amin. Yang keempat tadi adalah begini, bahwa pemuritan itu cuma program gereja, saudara. Nah, itu pemikirannya. Jadi kalau program gereja boleh ikut, boleh enggak. Dan kalau program gereja adalah kan bisa ada A, B, C. Berarti hari ini saya mau ikut yang A, besok saya mau ikut yang B, besok saya mau ikut yang C, yang A dan B saya nggak mau ikut. Bisa gak? Bisa, karena itu program. Saudara, nah saudara, ini yang keliru, bahwa pemuritan itu bukan program gereja, tetapi pemuritan adalah gaya hidup Kristiani. Gereja, sejak gereja mula-mula. Ini yang tadi pagi disampaikan dalam Kisah 2:42. Saudara nanti bisa membacanya itu, bahwa mereka orang-orang di zaman gereja waktu mula-mula, para murid-murid Kristus, mereka hidup di dalam proses pemuritan. Tekun, belajar terus dari rasul-rasul, selalu berkumpul bersama-sama untuk ngapain? Makan bersama, berdoa bersama. Jadi saudara, ternyata pemuritan itu bukan acara yang bikin kita hanya sekedar jadi sibuk. No, ngapain kalau cuma sekedar sibuk. Tetapi karena kita tahu kita bukan melakukan pemuritan, bukan sebuah acara, tetapi sedang membangun gaya hidup Kristiani. Yang mengerti katakan amin. Yang kelima tadi pagi adalah berbicara tentang bahwa perspektif yang salah, bahwa pemuritan itu nggak ada gunanya. Ngapain ikut pemuritan? Pemuritan nggak ada gunanya. Gue udah ikut kok 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kayaknya gak ada dampaknya apa-apa. Males deh ya kalau kayak gitu. Nah saudara, ada orang-orang yang memang seperti itu. Mereka hanya melakukan segala sesuatu dengan catatan bahwa hasilnya harus instan. Dan itu memang anak muda. Kebanyakan anak muda, orang tua juga. Tetapi anak muda juga yang lebih banyak lagi. Apalagi Gen Z, di mana suka dengan proses yang selalu hasilnya instan. Kalau lakukan ini, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Gak ada hasilnya, coret. Ganti yang lain. Maka itu saudara, hal ini yang seringkali menjadi tipuan, sehingga ada orang-orang yang masuk dalam pemuritan, tetapi mereka tidak tinggal di dalam pemuritan. Mereka mengevaluasi pemuritan berdasarkan hasilnya dalam waktu yang singkat. Ketika mereka melihat gini, gue udah lakukan ini, kayaknya gak ada untungnya apa-apa ya, gak ada hasilnya apa-apa. Lebih baik gue lakukan yang lain. Oleh karena itu kenapa ada orang-orang yang mereka pada saat mereka di dalam perjalanan mereka dalam proses pemuritan, mereka seringkali menghindari pemuritan. Mereka berkata gini, ngapain ikut pemuritan? Hasilnya kayaknya nggak ada. Lebih baik gua kerja. Kalau kerja udah ketahuan dapat lemburan. Uangnya udah jelas. Ngapain untuk kerjain sesuatu yang nggak jelas hasilnya? Nah itu seringkali yang menjadi stigma daripada sebagian orang-orang anak-anak muda. Ngapain? Melakukan sesuatu yang hasilnya nggak jelas. Belum tahu hasilnya kayak apa. Lebih baik kerjakan sesuatu yang hasilnya udah jelas. 1 + 1 adalah 2. Nah ini gue mau. Kalau hasilnya nggak jelas, abu-abu, ngapain? Saudara, tetapi hal itu ternyata membuat banyak anak-anak muda terjebak dengan mereka kehilangan pemahaman tentang makna daripada proses jangka panjang. Segala sesuatu tentunya kita ngerti. Kalau kita ingin mendapatkan kualitas yang jauh lebih baik, maka waktu terkadang tidak bisa menipu. Betul lah saudara? Saudara pengen buah yang bagus. Saudara kalau dipilih, saudara mau pilih tuai toge atau mau pilih tuai durian atau stroberi? Pasti pengennya yang lebih bagus dong. Durian karena bisa dijual harga lebih mahal. Kalau toge sekarung berapa duit? Kayak gitu saudara. Nah artinya begini, saudara, kita tidak bisa mengelabuhi bahwa sebuah proses jangka panjang selalu akan mendatangkan hasil kualitas yang lebih baik. Lalu mungkin ada orang berkata, tapi kan tergantung dong apa yang dilakukan. Kalau dilakukannya tidak baik, ya tentunya ya hasilnya juga tidak baik. Betul, tetapi kita ngerti bahwa proses pemuritan adalah hal yang baik dan benar. Itu adalah menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Betul gak saudara?
Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang kita tahu pasti ini hasil hatinya Tuhan dan ini adalah kehendaknya Tuhan dan inilah caranya Tuhan. Ketika Tuhan memuridkan, maka kita tahu walaupun hasilnya jangka panjang, tetapi kita tahu buahnya pasti manis. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara, kebenarannya adalah begini, pemuritan itu seperti akar pohon. Tidak kelihatan karena di dalam tanah dan proses bertumbuhnya jangka panjang. Tapi pertumbuhan rohani yang dihasilkan akan menentukan kuat atau tidaknya hidup seseorang. Saudara, inilah yang kenapa kita mendorong untuk setiap saudara untuk dimuridkan. Karena walaupun hasilnya enggak langsung kelihatan. Mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tergantung, ada orang yang lambat 5 tahun baru keluar hasilnya. Ada yang lebih lambat lagi 10 tahun baru keluar hasilnya. Tetapi saya yakin dan percaya buah daripada pemuritan itu tidak akan pernah berbohong. Akan selalu menghasilkan buah yang manis yang akan membentuk kehidupan saudara menjadi seorang yang semakin kuat di dalam kehidupan ini. Saudara, tantangan banyak. Masalah nggak sedikit-sedikit. Yang sekolah masalahnya banyak. Anak sekolah zaman sekarang bilang kayak gini, stres, depresi. Kenapa? Masalahnya banyak. Anak sekolah bilang seperti itu. Mungkin saudara yang kerja bilang kayak gini, cemen. Gue dulu sekolah kayak gitu. Tetapi berapa banyak orang kerja yang berkata begini, aduh zaman sekarang usia baru segini udah stres, depresi. Saudara, belum lagi mereka punya anak, udah ngomong begitu. Nah, artinya apa sih? Di dalam setiap musim kehidupan selalu akan ada tantangannya. Di dalam setiap proses kehidupan selalu ada masalahnya. Dan yang membuat kita akan terus naik dan terus naik dan terus naik. Kehidupan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kehidupan kita akan terus naik di dalam Kristus. Bukan seberapa dalam, seberapa banyaknya pengetahuan yang kita punya. Tetapi seberapa kuatnya pondasi kekristenan yang kita miliki. Yang mengerti katakan amin. Nah, pondasi ini berbicara mengenai pemuritan. Di mana melalui proses pemuritan kehidupan seseorang ditanam di dalam kehidupannya. Dan itu terkadang gak langsung kelihatan. Tetapi akan menghasilkan buah. Nah, saudara, Yakobus 1:4 berkata demikian, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, ini yang saya mau ajak kita sama-sama pahami. Dari firman Tuhan ini tentunya semua kita ingin kehidupan kita menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi dari ayat ini kata kuncinya terletak pada kata ketekunan. Untuk kita mengalami kehidupan menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun, maka ketekunan adalah kuncinya. Kualitas apa yang akan kita raih, kualitas apa yang akan kita tuai dalam kehidupan kita di saat ini dan ke depan ditentukan oleh ketekunan kita di dalam mengerjakan segala sesuatu, termasuk pemuritan. Saudara, oleh karena itu hari ini saya mau ajak setiap kita, mari sama-sama hargai proses pemuritan yang ada. Walaupun mungkin saya mengerti sekali situasi kondisi kehidupan saudara. Mungkin biasanya bisa aja terjadi. Ketika selesai ibadah saudara pengen berkata gini, saya pengen lakukan ini, saya perlu lakukan ini, saya perlu lakukan itu. Ada banyak hal yang memang perlu untuk saudara kerjakan. Mungkin itu adalah hal-hal juga yang penting. Tetapi saya mau ajak kita melihat melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa ada hal penting yang ternyata itu juga buat diri saudara, untuk masa depan saudara, kualitas kehidupan saudara, yaitu adalah pemuritan. Jangan tinggalkan pemuritan. Walaupun mungkin waktunya tidak terlalu panjang, sisihkan waktu atau sediakan waktu untuk saudara bisa ambil bagian di dalam pemuritan. Nah, saudara, ada hal yang kelima tadi. Nah, sekarang saya ingin masuk kepada hal yang keenam. Kenapa seseorang itu resisten terhadap pemuritan? Atau ada orang-orang yang menolak atau menghindari pemuritan? Karena perspektif yang salah yang keenam adalah begini. Belum saudara. Ini dulu deh, baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Jadi mulai dari sekarang kalau saudara belum terlibat, tertanam dalam pemuritan, mulai sekarang tanam diri saudara dalam pemuritan. Karena suatu saat nanti saudara akan menghasilkan buah dari pemuritan itu. Amin. Ya, yang keenam yaitu adalah ini. Yaitu adalah perspektif yang keliru, saya belum siap dimuridkan. Ini perspektif seringkali yang muncul dalam kehidupan seseorang. Saya belum siap dimuridkan.
Dengan kata lain saudara, mereka berkata demikian karena mereka merasa tidak layak untuk dimuridkan. Atau belum layak untuk dimuridkan. Atau mereka merasa minder untuk dimuridkan. Saudara, perkataan saya belum siap itu seringkali ada di dalam setiap stepping stone kehidupan seseorang dalam berjalan kekristenannya. Coba renungkan. Pada saat seorang mau terima Tuhan Yesus, yang pertama, seringkali mereka berkata gini, saya belum siap jadi orang Kristen, hidup saya masih rusak. Jadi orang Kristen, lalu masuk lagi stepping stone yang kedua, untuk komitmen dibaptis. Omongannya apa lagi? Saya belum siap dibaptis, karena hidup saya masih belum baik-baik saja. Betul gak saudara? Katanya sama kan? Setelah mereka dibaptis akhirnya, lalu ketika mereka mau masuk dalam pemuritan, hal yang sama, mereka berkata, saya belum siap kayaknya deh buat dimuridin. Nanti ketika masuk dalam pelayanan, begitu lagi kalimatnya, saya kayaknya belum siap deh untuk ikut pelayanan. Saudara, di dalam kehidupan kata saya belum siap, seringkali itu memang batu sandungan yang iblis taruh di dalam diri seseorang, sehingga mereka tidak dapat bergerak maju di dalam perjalanan mengiring Tuhan. Saudara bisa pahami sampai di sini? Nah, jadi perkataan saya belum siap ini berbicara terkadang orang itu merasa dia belum layak, saya masih berdosa dan lain sebagainya. Saudara, ternyata itu saya mau katakan berbeda dengan pandangan kita. Pada saat Tuhan melihat Petrus, di dalam Lukas 5, setelah Petrus itu menjala ikan bersama murid yang lain. Lalu ada Yesus di situ, lalu ketika pada saat Petrus ketemu dengan Yesus, Petrus merasa dirinya gak layak. Petrus merasa dirinya berdosa. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak sama sekali tidak memperhatikan tentang perasaannya daripada Petrus. Yang bahwa saya merasa berdosa. Tetapi di ayat yang ke-10-nya, kalau tadi ayat 8, Lukas 5 ayat 8, Petrus berkata, saya merasa berdosa, saya tidak layak buat Tuhan. Justru di ayat 10-nya setelah itu, Yesus berkata begini, saya panggil kamu justru menjadi seorang murid untuk menjala manusia. Saudara, jadi hari ini saya mau ajak untuk kita melihat, perkataan saya belum siap untuk dimuridkan, itu adalah batu sandungan yang justru iblis taruh di dalam kehidupan seseorang untuk dia tidak dapat bergerak maju lebih lagi untuk mengiring Tuhan dan mencapai tujuan Allah. Hari ini jangan biarkan pola pikir yang negatif itu menguasai kehidupan kita. Nah, saudara, kebenarannya apa? Pemuritan bukan tempat buat orang sempurna, tapi buat orang yang mau hidupnya disempurnakan. Itulah saudara yang mengenai kebenaran daripada firman Tuhannya. Nah, saudara, saya mau ajak sekarang firman Tuhannya, yaitu adalah sebelum masuk tadi firman Tuhan, mohon maaf, maksudnya saya ingin sampaikan tentang satu perkataan, sebuah statement. Power statementnya adalah begini, pemuritan tidak menunggu kamu siap, tapi pemuritanlah yang menjadikan kamu siap. Saudara, jadi hari ini kita ngerti, kalau ada mulai tumbul dalam pemikiran kita bahwa saya belum siap dimuridkan, itu adalah tipuan daripada iblis. Kebenarannya adalah justru pemuritan akan membuat saudara menjadi siap. Siap apa? Siap untuk melakukan firman Tuhan, siap untuk menggenapi firman Tuhan, siap untuk masuk dalam rencana Tuhan, siap untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, pemuritan yang justru akan membuat saudara menjadi siap. Hari ini kita mengerti hal itu. Dan yang ketujuh adalah hal ini. Pola pikir yang membuat, pola pikir perspektif negatif yang membuat seorang tidak mau dimuridkan atau enggan dimuridkan. Yang ketujuh adalah gini, saya takut kecewa sama life leader saya. Saudara, ada orang-orang yang mereka gak mau masuk dalam pemuritan. Mereka berkata, gak usah deh, ke gereja itu jadi kayak restoran aja. Datang, makan, dengar khotbah, setelah itu pulang. Gak pusing. Daripada nanti kalau kita terlibat masuk dalam gereja itu jadi kecewa ya. Kenapa berkata begitu? Karena mereka bisa jadi punya pengalaman di dalam kehidupan mereka. Mereka pernah memberi diri mereka untuk dimuridkan di dalam sebuah komunitas atau sebuah gereja. Dan mereka kecewa sama pemimpin mereka. Apa yang pemimpin mereka lakukan. Atau mereka dengar dari kata orang
bahwa itu ya begini pemimpin di gereja begini, life leader atau gembala komsel di gereja begini, pemurid di gereja, kayak gini. Akhirnya mereka takut untuk dimuridkan. Takut apa? Takut nanti dikecewakan. Saudara, kenapa? Karena mungkin mereka dengar atau yang mereka alami, pemimpin life leader mereka itu terlalu demanding, terlalu nuntut. Atau mungkin terlalu ngatur. Atau mungkin pemimpin mereka itu tidak konsisten. Ntar ada, ntar enggak. Ngapain ya? Saudara, hari ini saya mau ajak untuk kita melihat bahwa jangan kita tertipu oleh iblis. Ingat satu hal. Life leader saudara, life leader yang ada di gereja ini, mereka hanya alatnya Tuhan. Katakan alatnya Tuhan. Mereka hanya alatnya Tuhan untuk membantu saudara dan saya, untuk kita sama-sama berubah menjadi serupa karakter Kristus. Oleh karena itu, kalau mereka hanya alat, jangan pernah idolakan mereka terlalu berlebihan. Hormati mereka karena mereka adalah alatnya Tuhan untuk membantu saudara, menjadi berkat bagi saudara. Untuk membantu saudara berubah menjadi semakin serupa Kristus. Hormati mereka, tetapi jangan jadikan mereka sebagai berhala. Jangan jadikan mereka jadi seperti idola atau jadi kultus, saudara kultuskan di dalam kehidupan saudara. Jangan pernah lakukan itu. Karena kalau saudara lakukan itu, itulah yang membuat kenapa seseorang bisa menjadi kecewa. Karena nobody perfect. Nobody perfect. Dan saudara, saya mengajak kita belajar sama-sama. Ketika kita di dalam sebuah proses pemuritan, belajarlah untuk bisa melihat Yesus di balik kelemahan life leader saudara. Bahwa Tuhan bisa pakai life leader saudara untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan saudara. Apapun kekurangannya, apapun kelemahannya, Tuhan bisa pakai life leader saudara dan kekurangannya untuk membangun kehidupan saudara. Belajar untuk melihat seperti itu. Belajar untuk dapat melihat sebagaimana Yesus melihat. Belajar melihat Yesus di balik kelemahan, di balik kekurangan setiap para life leader yang ada. Saudara, sebab begini, kalau saudara gagal lakukan itu, saudara tidak bisa lakukan itu, saudara, yang terjadi adalah saudara akan terus mencari life leader yang sempurna. Saudara akan menunggu life leader saudara justru juga menjadi sempurna. Baru saudara berkata begini, baru saya mau dimuridkan. Kalau pemikiran itu yang menguasai kehidupan saudara, at the end sampai kapanpun, saudara tidak akan pernah dimuridkan. Atau dengan kata lain, saudara tidak akan pernah mau memberi diri saudara dimuridkan. Atau saudara tidak lagi mau memberi diri saudara dimuridkan. Kenapa? Saudara kecewa. Jadi hari ini, jangan kita tertipu. Saudara, perspektif yang salah bahwa saya takut kecewa sama leadernya, bukan karena tanpa sebab. Tapi karena pola pikir atau motivasi yang keliru yang ada di balik kekecewaan yang timbul dalam kehidupan seseorang. Jadi hari ini, mari sama-sama kita melihat hal ini. Kebenarannya adalah life leader, yaitu adalah pemurid saudara, memiliki kelemahan, namun kita bisa belajar melalui kelemahannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, kita harus belajar bisa menangkap hal itu. Belajar untuk bisa melihat Yesus di balik kelemahan atau kekurangan pemurid saudara. Dengan demikian, siapapun yang akan nanti memuridkan saudara kalau saudara belum bergabung di dalam pemuritan, di dalam life, saudara akan bisa terus bertumbuh. Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan yang berkata demikian. Ibrani 13 ayat ke-7. Ingatlah mereka yang menjadi pemimpinmu atau life leader saudara atau pemurid saudara, yaitu orang-orang yang sudah menyampaikan firman Allah kepadamu. Dia ngajarin saudara, dia yang bimbing saudara, dia yang nuntun saudara mengenai kebenaran firman. Dan dikatakan hendaklah kamu memperhatikan. Jadi kita perlu perhatian apa yang dihasilkan oleh hidup mereka dan ikutilah teladan iman mereka. Jadi artinya begini, sesimpel ini saudara. Ambil
teladan baik dari life leader saudara dan buang yang buruknya. Sesimpel itu dalam pemuritan. Kenapa? Karena memang Tuhan mau untuk kita meneladani hal yang baik dari life leader atau pemimpin pemurid kita. Tetapi Tuhan mau kita belajar dari kelemahan pemimpin kita agar kita tidak hidup yang sama seperti mereka. Betul gak saudara? Supaya saudara tidak jatuh di lubang yang sama. Justru Tuhan perlihatkan melalui kekurangan atau kelemahan pemimpin atau life leader yang ada dalam kehidupan saudara. Supaya at the end, saudara tidak lakukan hal yang sama. Bukan untuk membuat saudara menjadi kecewa. Dan apa yang terjadi? Kehidupan saudara akan lebih baik. Kenapa? Karena saudara bisa mencontoh hal yang baik, tetapi saudara tidak melakukan apa yang buruk yang dilakukan oleh life leader saudara. At the end, saudara, kualitasnya akan menjadi semakin lebih baik. Yang berarti katakan amin. Hari ini belajar tangkap tentang hal ini. Jangan tertipu oleh iblis. Nah, saudara, saya sudah selesai sampai di sini mengenai perspektif yang salah. Tetapi saat ini dalam waktu yang ada sebentar ini, secara cepat saya ingin sampaikan apa sih goal daripada pemuritan itu. Goal daripada pemuritan yang saya mau ajak kita melihat, ada ini saudara, mohon maaf, kita boleh baca gak sama-sama ini dulu, karena ini cukup bagus. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Seorang sempurna dulu, baru dipakai menjadi life leader. Justru Tuhan memakai yang tidak sempurna, supaya kamu belajar dari ketidaksempurnaannya. Saudara, saya tahan dulu sebentar, saudara baca lagi dalam hati, saudara renungkan. Saya ulangin aja. Tuhan tidak menunggu seseorang sempurna dulu, baru dipakai menjadi life leader. Bagi saudara menjadi life leader, jangan takut dengan ketidaksempurnaan. Tuhan tidak tuntut saudara menjadi sempurna, tetapi mau untuk terus dirinya disempurnakan. Amin saudara. Dan bagi saudara, yuk sama-sama kita perhatikan, Tuhan bisa memakai yang tidak sempurna, itu life leader saudara, supaya saudara belajar dari ketidaksempurnaan mereka. Nah, saudara, apa sih goalnya daripada pemuritan? Goal daripada pemuritan adalah begini, impartasi dan transformasi, bukan informasi. Jadi, saudara, Tuhan mau, goalnya adalah saudara bukan hanya sekedar dapat pengetahuan lebih banyak. Saudara, bukan itu, tetapi Tuhan mau untuk kehidupan saudara menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki. Saudara, jadi hari ini saya mau ajak kita sama-sama untuk kita menangkap bahwa tujuan daripada pemuritan, sikap hati saudara berubah, gaya hidup saudara berubah. Di dalam pemuritan, saudara akan bisa banyak belajar. Informasi yang baru saudara bisa dapatkan. Tetapi di dalam pemuritan, goalnya bukan nambah pengetahuan, tetapi nambah kemiripan sama Yesus. Tadi pagi itu yang saya sampaikan. Itu goal dari pemuritan. Kalau saudara ikut pemuritan lalu begini, kayaknya gue udah tahu ya. Kayaknya ini pelajaran lama. Ini kayaknya gak ada something news ya, yang gak satu yang baru ya buat saya. Saudara, memang bukan itu target daripada atau goal daripada pemuritan. Bukan nambah pengetahuan, tapi nambah kemiripan sama Yesus. Saudara, ini yang perlu kita tanam dalam diri kita. Jadi saudara, Tuhan mau impartasi yang terjadi. Sikap hati saudara berubah. Melalui kesaksian teman-teman, di mana mereka cerita pengalaman hidup mereka, baik yang gagal maupun yang berhasil. Kehidupan saudara terimpartasi untuk menjadi semakin lebih baik. Dan kehidupan saudara akan juga berubah, mengalami transformasi kehidupan. Dan saudara, sehingga yang terjadi di dalam life adalah begini. Informasi yang ada akan membuat saudara semakin pintar. Tetapi impartasi akan membuat saudara menjadi terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Dan setelah saudara mengalami perubahan hidup, gaya hidup saudara berubah, kehidupan saudara mengalami transformasi, maka transformasi yang saudara alami akan membuat hidup orang lain juga ikut berubah. Dan saya akan tutup ini. Ada 2 komitmen yang dibutuhkan untuk tercapainya goal daripada pemuritan. Impartasi dan juga transformasi. Yaitu adalah komitmen 2 hal. Yang pertama adalah commit to connect. Di mana kita butuh memberikan komitmen untuk kita terhubung satu dengan yang lainnya.
Impartasi hanya bisa terjadi ketika kita saling terhubung. Ketika kita saling terhubung satu dan yang lain, maka prinsip saling itu akan berjalan. Saling menguatkan, saling menghiburkan, saling membangun, saling mengingatkan, saling menjaga, itu akan terbangun. Dan ketika kita terhubung satu dan yang lain dan prinsip saling itu akan terjadi, maka impartasi itu pun juga akan terjadi. Kehidupan kita akan dibangun melalui kisah kehidupan orang lain yang kita tahu. Saudara, jadi hari ini saya mau ajak, penting sekali untuk kita mengerti commit to connect adalah hal yang sangat penting di dalam proses pemuritan. So, jangan pernah hindari yang namanya pertemuan live. Setelah ibadah, setiap minggu kita ada pertemuan live. Jangan hindari itu, please. Karena dengan saudara hadir dan terus hadir, maka proses impartasi akan terjadi week by week, perlahan demi perlahan, dan impartasi itu akan mengubahkan hati saudara, yang pada akhirnya akan mengubahkan gaya hidup saudara, mengalami transformasi. Saudara juga ikut join di dalam fellowship. Jangan lihat bahwa fellowship cuma makan doang, ngapain sih? Kayak gue gak punya makanan aja di rumah, kayak gue gak punya duit aja. Bukan persoalan itu. Persoalannya adalah ketika kita ikut join fellowship, maka yang terjadi adalah kita akan terkoneksi dengan teman-teman yang lain. Dan ketika kita memiliki koneksi yang semakin kuat, maka prinsip saling akan semakin berpotensi terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan saling membangun, saling menguatkan, itu akan saling terjadi. Dan akibatnya adalah commit to connect akan menghasilkan impartasi dalam kehidupan kita. Kita saling mengimpartasikan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang selanjutnya ayat firman Tuhan berkata gini, Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara, ini yang menjadi yang pertama, komitmen yang pertama adalah commit to connect, yang kedua adalah commit to practice. Komitmen untuk melakukan apa yang diajarkan. Saudara, saya mau ajak kita melihat bahwa di dalam pemuritan, di dalam life group, saudara kita dibantu untuk melakukan kebenaran yang diajarkan. Kita dikuatkan, kita didorong, kita dinasehati untuk kita mengalami perubahan dalam kehidupan. Tetapi transformasi kehidupan saudara yang tentukan oleh diri saudara sendiri. Kalau saudara ogah-ogahan, saudara sesuka-sukanya, atau saudara berkata, gue gak mau. Ya seperti tadi, prinsip pemuritan seperti GPS, bukannya polisi. Yang terjadi adalah transformasi tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan saudara. Atau kalau saudara berkata, enggak lah, gue gak mau. Atau bodoh amat deh. Saudara, transformasi tidak akan pernah terjadi. Jadi yang menentukan kehidupan seorang berubah atau tidak bukan berapa lamanya seseorang ikut pemuritan. Tetapi seperti apa komitmen yang dimiliki oleh orang itu dalam proses pemuritan. Camkan itu. Ada orang-orang yang mungkin udah bertahun-tahun, udah bertahun-tahun ikut proses pemuritan, bertahun-tahun ikut live, udah tahun-tahun ikut yang namanya pemuritan, dan mereka selalu hadir, bukan tidak hadir, commit to connect, hadir kayak gitu. Tetapi setiap kali hadir, mereka tidak mau menyertai yang namanya yang kedua, commit to practice. Dinasehati, didorong, bodoh amat. Nggak mau praktek, nggak mau lakukan. Mungkin karena tipu muslihat perspektif-perspektif yang salah yang tadi. Nggak ada gunanya lah. Saudara, hari ini saya mau ajak kita lihat firman Tuhan. Tuhan berkata demikian, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya minta tolong worship leader boleh maju ke depan. Saudara, hari ini saya mau ajak kita melihat bahwa itulah kerinduan hati Tuhan. Di dalam pemuritan dibutuhkan komitmen. Komitmen to practice. Komitmen untuk kita bersedia meletakkan pikiran kita sendiri. Meletakkan perasaan keinginan kita sendiri. Emosi kita sendiri di kakinya Tuhan. Dan kita mau berkata, aku mau kenakan pikirannya Kristus dan perasaannya Kristus. Saudara, untuk proses pemuritan, commit to practice membutuhkan penyerahan diri. Dan keputusan, komit untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Untuk mengikuti kehendak Tuhan.
Saudara, kalau kita menghidupi kedua hal ini, commit to connect, commit to practice, yang terjadi adalah kehidupan kita akan dibawa masuk ke dalam rencana Allah melalui pemuritan. Janji Tuhan, rencana Tuhan akan tergenapi one by one dalam kehidupan kita. Kita akan melihat yang namanya buah. Karakter kita akan menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus. Saudara, jangan lupa, itu adalah perjalanan panjang daripada pemuritan. Buahnya tidak instan, tetapi keputusannya harus diambil hari ini. Adakah saudara mau berkata, aku mau menyerahkan pikiran dan perasaanku pada Tuhan. Aku mau ambil keputusan untuk mengikuti kehendaknya Tuhan. Hidupku bukan milikku lagi, tapi miliknya Tuhan. Biar rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi dan tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara mau, kita akan pujian ini sebagai sama-sama, sebagai pernyataan sikap hati kita kepada Tuhan. Silakan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Amin. pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Yes. Ku kan teguh Bersamamu Bapa, jadikanku berjandamu untuk memuliakanmu. Ambil waktu yuk sejenak, tutup mata, pejamkan kepala. Hari ini renungkan masing-masing pribadi. Apa yang membuat terkadang saudara menjadi resisten terhadap pemuritan? Apa yang membuat saudara terkadang enggan untuk ikut pemuritan? Mungkin saudara memiliki perspektif-perspektif yang keliru, yang selama ini dibangun atau diizinkan oleh saudara, iblis membangunnya di dalam diri saudara. Tapi hari ini ketika saudara mengerti kebenaran yang disampaikan melalui khotbah hari ini, ambil keputusan untuk mulai hari ini, untuk memberi diri saudara dimuridkan. Commit to connect, commit to practice. Ambil komitmen untuk mau terhubung satu dan yang lain, terkoneksi satu dan yang lain. Biarlah prinsip saling boleh terjadi di antara setiap kita di dalam setiap life group yang ada. Dan mengimpartasi satu persatu kehidupan setiap kita menjadi semakin lebih baik untuk menggenapi rencana Tuhan. Kalau mungkin hari-hari di mana yang lalu kita udah mulai enggan, mulai jauh, kita mulai menyingkir dari proses pemuritan. Hari ini ambil keputusan, come back again, kembali. Jangan ikutin perasaan dan pikiran kemauannya diri sendiri. Tetapi biarlah kita ikuti pikiran perasaan kehendaknya Tuhan. Agar rencana dan janji Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Jangan lihat orang lain. Justru melalui kelemahan dan kekurangan orang lain yang ada, Tuhan mau jadikan itu menjadi batu pijakan. Saudara naik belajar lebih baik di kehidupan mereka. Jangan terjebak dengan rasa kecewa yang iblis ingin taburkan. Yang justru akan memenjarakan saudara. Bahkan menenggelamkan kehidupan saudara. Hari ini, ingat, siapapun mereka, life leader yang ada, mereka hanya alat. Jangan idolakan mereka, hormati mereka, tetapi jangan berhalakan mereka. Dan Tuhan mau kita belajar untuk melihat Yesus di balik kelemahan mereka. Ambil keputusan untuk berkata, aku mau terus commit to practice. Aku gak mau terpengaruh oleh orang lain. Aku mau belajar untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan bahkan melalui contoh-contoh yang baik dan yang buruk sekalipun, aku mau terus belajar.
untuk menjadi pribadi yang menjadi lebih baik. Tuhan, tolong kami, pimpin kami. Kami mau serahkan pikiran dan perasaan kami. Kami mau serahkan ego kami. Kami mau serahkan emosi kami, kekecewaan yang pernah ada di masa yang lalu. Di dalam proses pemuritan, apa yang mereka orang lain lakukan terhadap saya. Hari ini, saya tahu Tuhan sedang membebaskan saya. Untuk saya kembali maju dan terus terlibat di dalam proses pemuritan. Karena Tuhan mau kehidupan saya menjadi lebih baik. Saya siap untuk menggenapi rencana Tuhan. Saya siap menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Saya siap menuai masa depan saya yang penuh harapan. Saya siap untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Tuhan, terima kasih, urapi kami semuanya. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pakai kami semuanya. Pakai kami Tuhan. Pakai kami. Tidak ada yang tidak terkecuali. Semuanya Tuhan pakai kami. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus. Biar Tuhan yang layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kami minta ampun setiap dosa dan kesalahan kami. Kami sadar tidak ada dosa yang terlalu kecil yang tidak membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu kami minta ampun atas dosa dan kesalahan kami. Dan kami juga menyadari tidak ada dosa yang terlalu besar, yang terlalu gelap, yang terlalu buruk. Sehingga Tuhan tidak dapat mengampuninya. Oleh karena itu kami dengan keberanian diri kami datang juga untuk minta ampun kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sanggup mengampuninya. Tuhan, terima kasih banyak. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Pengurapan-Mu yang mengajar kami. Pengurapan-Mu juga yang mengubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari siapkan perjamuan kudus kita sama-sama. Kalau sudah, mari kita angkat roti di tangan kanan kita ini tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti ke dalam tangannya. Dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita percaya memakannya sambil berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur tangan kanan kita ini tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah sebagai persekutuan kita dengan darah Kristus yang kudus? Mari kita minumnya bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih untuk pengampunan dosanya Tuhan. Untuk penebusan Tuhan. Untuk rencananya. Untuk anugerahnya. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi
kasih Tuhan. Biar kiranya Engkau yang menumbuhkan setiap benih kebenaran firman yang boleh ditaburkan. Dan juga Engkau yang menumbuhkan setiap perjamuan kudus yang kami boleh terima. Persekutuan dengan pribadi, dengan tubuh dan darah Kristus. Biar boleh menghasilkan buah yang manis, buah yang baik, dan buah yang lebat. Di dalam kehidupan setiap kami. Untuk kami sama-sama menjadi pelaku firman. Hidup di dalam firman, menjadi murid-murid Kristus yang menghasilkan buah yang lebat. Bagi kemuliaan Allah. Berencana Tuhan digenapi dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah diberkati Tuhan bersama berkata, amin. God bless you. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Silakan duduk kembali teman-teman semua. Aku undang kita semua untuk kembali bersatu dalam doa untuk doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Kalau kami udah boleh dengar isi hatimu yang disampaikan oleh Pastor David ya Tuhan. Tuhan terima kasih kalau kami diingatkan lagi ya Tuhan terkait dengan pikiran-pikiran yang salah terkait dengan pemuritan ya Tuhan. Tuhan biar Engkau yang terus pimpin kami ke depannya dalam proses pemuritan kami. Biar setiap komitmen-komitmen yang telah kami ambil hari ini Tuhan gak cuma jadi lip service doang, tapi itu beneran dari hati setiap kami lebih lagi ya Tuhan. Tuhan kalau kami mau berdoa ya Tuhan, khusus buat Pastor David, terima kasih buat pelayanan di tempat ini. Engkau yang terus pakai dia ya Tuhan dalam pelayanan di tempat-tempat lain ya Tuhan. Di mana Engkau taruh dia lebih lagi ya Tuhan. Biar Engkau juga berkati hubungan pribadinya dengan Engkau. Berkati juga keluarganya, istri dan anaknya ya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan kalau sebentar kami juga akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus yang berkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Tuhan Yesus yang pakai ya Tuhan lebih lagi persembahan-persembahan yang telah dikumpulkan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman semua boleh memberikan persembahan lewat kantong-kantong yang tersedia, lewat para ladies yang sangat-sangat cantik luar biasa di depan ini. Atau lewat QR code yang tertera di depan kursi atau di layar ini ya teman-teman semuanya. Sekali. Dan bagi teman-teman semua yang ingin memberikan persembahan perpuluhan karena pas banget ini di awal bulan ya Kenzo. Teman-teman semua bisa langsung memberikan kode 1 di paling akhir dari nominal yang akan kasih. Itulah pokoknya persembahan perpuluhan itu ya, saya jadi capek ngomongnya Kak. Oke, langsung aja kita ke informasi yang pertama. Yaitu kita ada jadwal ibadah di jam 10.30 dan 13.30 ya guys. Yes, betul banget Kenzo. Kalau kita datang, kita nggak boleh telat ya Kenzo ya. Betul banget. Justru harus datang 10 menit lebih awal karena di sini kita nggak cuma bisa ngemil-ngemil di Next Gen Cafe, ada matcha, hojica, pokoknya enak banget. Ya, tapi kita juga bisa ngobrol-ngobrol bareng ya Kenzo nongkrong-nongkrong ya. bareng. Nongkrong-nongkrong bareng, mabar-mabar dulu ya sebelum mulai juga bisa. Kemudian juga mau menginformasikan nih teman-teman semua bahwa di Jumat ini ada worship night yang spesial banget tentunya. Karena di awal bulan ini kita worship night gak cuma sembarang worship night, tapi kita juga akan fellowship ya Kenzo ya. Nah di fellowship ini teman-teman semua diharapkan untuk datang 1 jam lebih awal. Jadi datangnya jam 6 sore ya guys. Betul. Nanti di sini kita sama-sama bisa cemal-cemil, makan bersama-sama dan juga ngobrol-ngobrol bareng. Oke, selanjutnya kita di bulan ini akan mengadakan Fire of Revival. Yang akan diadakan di 15 November jam 11 siang ya guys. Benar banget. Jadi ini kan adalah menara doa bagi pelajar gitu ya teman-teman ya. Yang di sini mungkin yang masih belajar sama seperti saya atau yang sudah nggak belajar boleh langsung join aja Fire Revival bareng-bareng sama kita. Caranya langsung aja scan QR code yang tertera di depan layar atau kalau paling gampang shortcutnya langsung ke Instagram kita aja ya Kenzo. Atau juga bisa ke live leader ya Ci. Iya betul, live leader juga bisa sih kalau mau begitu. Oke. Kemudian juga untuk yang terakhir untuk tetap terhubung bersama dengan kita, nggak cuma lewat pemuritan doang terhubungnya, tapi juga lewat sosial media yang tertera di depan kalian gitu ya. Bisa langsung scan aja, langsung kalian terhubung. Pokoknya terhubung lah dengan Instagram, TikTok dan semuanya. Sosmed kita semua ya. Betul Follow-followin guys ya. Kenzo. Ya, oke. Itu aja untuk hari ini. Kita mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri dulu. Ayo bangkit berdiri semuanya, bangkit berdiri. Dan kita mau apresiasi teman-teman yang udah pelayan hari ini. Thank you semuanya. Kalian luar biasa. Oke, kalau gitu kita langsung aja berdoa berkat. Silakan. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dengan iman kami percaya kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat, Allah yang hidup, Bapa yang baik.
Dengan iman kami menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus yang tidak pernah berkesudahan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya, penyediaan yang supranatural. Kiranya terus mengalir seperti mata air yang membual dan tidak pernah menjadi kering. Demikianlah berkat Tuhan memenuhi kami, sehingga kami dikenal menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan melalui berkat yang ada, kami menjadi berkat bagi banyak orang yang lain di luar sana. Sehingga banyak orang yang dibawa datang kepada Kristus, diselamatkan, dimuridkan, menjadi serupa dengan karakter Kristus. Kiranya berkat Tuhan kami terima bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berkata, amin. God bless you, Tuhan berkati.